Are you ready for it? Saya Desi Raul Lestari akan menjawab pertanyaan dari saudara Fikri. Pertanyaannya, apakah konsep laba maksimum tetap berlaku pada seorang atau organisasi yang menjalankan bisnis reseller atau dropship, di mana reseller atau dropship hanya menjual barang yang sudah jadi? Jawabannya, konsep laba maksimum berlaku pada semua jenis bisnis, termasuk bisnis reseller atau dropship, karena konsep ini mengacu pada strategi untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara menentukan harga jual yang tepat dan mengelola biaya produksi dan operasional dengan efisien. Dalam bisnis reseller atau dropship, keuntungan yang didapat dari selisih antara harga beli dari pemasok dan harga jual ke konsumen akhir. Oleh karena itu, reseller atau dropship perlu memperhitungkan biaya operasional seperti biaya pemasaran, biaya pengiriman, dan biaya administrasi untuk menentukan harga jual yang tepat dan memaksimalkan keuntungan mereka. Baik, saya Anastasia Borowasudian akan menjawab pertanyaan dari Dini Maharani. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat mencapai laba maksimum dalam lingkungan yang penuh persaingan dalam dunia bisnis? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Strategi yang pertama, meningkatkan kualitas barang yang ditawarkan. Kualitas yang baik akan meningkatkan kepuasan dari konsumen sehingga mereka akan lebih sering membeli dan merekomendasikan produk perusahaan kita kepada orang lain. Strategi yang kedua, menurunkan harga jual barang. Harga yang rendah akan menarik minat konsumen untuk membeli produk perusahaan, terutama jika produk tersebut memiliki nilai tambah atau nilai keunikan yang kuat dibandingkan dengan produk pesaing. Strategi yang ketiga, melakukan promosi dan pemasaran yang efektif. Promosi dan pemasaran adalah cara untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen tentang keunggulan dan manfaat produk perusahaan. Promosi dan pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai media seperti iklan, brosur, website, sosial media, dan lain-lain. Strategi yang keempat, menciptakan inovasi dan variasi produk. Inovasi dan variasi produk adalah cara untuk menawarkan sesuatu yang baru dan berbeda kepada konsumen. Inovasi dan variasi produk dapat meningkatkan daya saing dan pangsa pasar perusahaan serta memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang beragam. Baik, sekian dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dinda. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Ralmina Purba. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman kita Afifah karena telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika suatu perusahaan tidak mencapai laba maksimum dikarenakan adanya masalah internal ataupun eksternal? Dan bagaimana upaya untuk memperbaiki pada periode berikutnya? Jika membahas lingkungan internal dan eksternal, berarti kalau internal itu mengarah kepada sistem di dalam usaha tersebut. Dalam perusahaan tersebut ada yang namanya karyawan, dan karyawan tersebut itu merupakan bagian dari internal. Dan jika membahas tentang eksternal, berarti membahas tentang lingkungan di luar perusahaan. Bisa jadi itu termasuk konsumen dan ada juga kompetitor. Nah, bagaimana jika suatu masalah terjadi dalam hal yang mencakup lingkungan internal dan eksternal? Yang pertama, tentu harus dilakukan yang namanya perbaikan manajemen. Kemudian, pengendalian biaya. Kalau dari segi pengendalian biaya, berarti mengurangi biaya produksi dan operasional yang dapat mampu meningkatkan profitabilitas, sehingga nanti inilah yang akan mengurangi harga dari produk dan lebih menarik perhatian daripada konsumen. Kemudian ada namanya analisis pasar dan persaingan. Jika membahas analisis pasar dan persaingan, berarti mengarah ke permasalahan di eksternal, yaitu mengatasi kompetitor. Nah, untuk menganalisis pasar dan persaingan ini, maka perusahaan harus lebih jeli dan harus mengerti tren-tren yang ada di dalam ranah konsumen, sehingga kita punya peluang untuk mengalami pertumbuhan. Kemudian ada namanya inovasi dan inovasi. Nah,
perusahaan harus mampu memberikan inovasi terhadap produk-produk yang dikembangkan, sehingga konsumen tidak merasa jenuh atas apa yang telah kita buat sebelumnya, atau jadi intinya lebih bervariasi. Kemudian ada perbaikan kualitas. Nah, untuk perbaikan kualitas ini, produk yang kita tawarkan ini haruslah memiliki kualitas yang tinggi karena harapan pelanggan itu adalah kunci agar kita mampu mempertahankan dan meningkatkan laba. Kemudian dari permasalahan internal mungkin mencakup ke hal karyawan. Nah, dalam hal ini pemilik harus membangun yang namanya employee relation. Di employee relation ini pemilik harus memberikan arahan kepada karyawan dalam guna untuk membangun namanya relasi dan meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, sehingga nantinya laba maksimum dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan target perusahaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari pertanyaan Afifah, dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Gevi akan menjawab pertanyaan dari Susilo. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan memperoleh laba yang optimal? Apakah dengan menambah produknya atau dengan membuat mahal produknya? Dan berikanlah alasan mengapa memilih cara itu. Jawabannya itu, salah satu strategi untuk meningkatkan atau memperoleh laba adalah dengan cara menambah produk dari bisnis tersebut. Jadi, jika kita sudah memiliki bisnis yang berjalan dengan baik, menambah produk merupakan cara yang cukup mudah untuk meningkatkan laba yang akan diperoleh. Tapi sebelum menambah produk, sebaiknya kita melakukan riset terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan mencari tahu produk yang paling disukai atau memiliki banyak permintaan oleh konsumen-konsumen, sehingga tambahan produk tersebut akan tetap laku. Jika kita salah dalam memutuskan produk yang akan kita tambah nanti, maka kita akan memiliki risiko untuk rugi. Oleh karena itu, untuk menambahkan produk tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Sekian jawaban dari saya, dan demikianlah jawaban dari pertanyaan presentasi kelompok kami. Terima kasih.